Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus selalu hadir dalam kehidupan setiap kita. Kami menyambut dengan sukacita atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan khusus bagi yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Perumnas. Jika ada, mohon kesediaannya bisa berdiri di tempat. Apabila jemaat memerlukan pelayanan, kami persilakan bisa menghubungi majelis jemaat ataupun sekretariat selesai ibadah. Warta lisan di minggu ini sebagai berikut. Yang pertama, ibadah minggu hari ini tanggal 9 Maret 2025 akan dilayani oleh Pendeta David Rustandi Susanto dari GKI Kota Wisata, sedangkan Pendeta Suryati Ambarsari akan melayani di Bajem Kota Bumi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Warta kedua, persekutuan wilayah akan diadakan pada hari Kamis 13 Maret 2025 pukul 19.30 secara onsite. Seluruh jemaat dan simpatisan diundang hadir mengikuti persekutuan wilayah tersebut. Untuk lokasi perwil di setiap wilayah dapat dilihat pada layar yang tertera, juga pada warta digital GKI Perumnas atau WAG wilayah. Warta ketiga, persidangan majelis jemaat akan diadakan pada hari Minggu 16 Maret 2025 pukul 12 secara onsite di aula gereja. Apabila jemaat dan simpatisan memiliki saran dan masukan, dapat menghubungi majelis jemaat setempat ataupun sekretariat gereja. Seluruh majelis jemaat diharapkan mengikuti persidangan majelis jemaat tersebut dan mohon dukungan doa dari jemaat. Warta keempat, peneguhan Penatua GKI Perumnas. Pada kebaktian umum kedua, hari Minggu 23 Maret 2025, akan diteguhkan Penatua baru, periode pelayanan 2025 sampai 2028, yang pertama dan kedua dengan nama-nama sebagai berikut. Tahun pelayanan pertama, 1 Bapak Sanyoto, 2 Ibu Ineke Trisnawati, 3 Bapak Simeon, keempat Bapak Yosafat, kelima Bapak Tan Chandra, keenam Bapak Ronji. Sedangkan tahun pelayanan kedua, pertama Penatua Christine Navaloka Wijaya, Penatua Wipi Isna Novantika, Penatua Krisnawan dan Penatua Kisworoningsi. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyaksikan sejenak slide dari PHWG mengenai aksi Paskah. Demikian warta lisan pada minggu hari ini. Untuk selengkapnya, jemaat dapat membacanya pada warta digital dan web GKI Perumnas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Mari kita bersatu dulu sejenak. Amin. Umat Tuhan, kita nyalakan lilin Prapaskah pertama. Ingatlah, dengan berani Yesus menghadapi pencobaan. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan.
arahkan hati kepada Tuhan, mintalah Sang Maha Kasih mendiami hati setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Umat terkasih, hidup tidak lepas dari pencobaan. Kita berusaha menghindarinya, tapi ia tidak pernah lepas dari kita. Sesungguhnya Tuhan selalu mendampingi kita, namun terkadang kita yang kurang peka. Marilah mengakui kelemahan kita di hadapannya di dalam doa.
Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Engkau selalu mendampingi kami ketika menghadapi pencobaan. Ampunilah kami karena kami tak menyadari pendampingan-Mu. Ampunilah kami karena kami membiarkan kenikmatan mengendalikan hidup kami. Baharulah kami agar lebih peka dan mengadari kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 91 ayatnya 14 sampai 16. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur dan kekenyangan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
boleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warna berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang di dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dan pada saat ini kami juga akan membaca firman-Mu. Firman-Mu yang akan terus menghidupi diri kami Tuhan, yang terus ada dalam diri kami, untuk kami gumuli, kami renungkan, dan juga kami bagikan kepada sesama kami. Mampukanlah kami Tuhan, sehingga pada saat kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu inilah yang akan terus menuntun kami menuju ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 11. Kitab Ulangan pasal 26 dimulai dari ayat yang pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka, dan engkau telah mendudukinya serta tinggal di sana, haruslah engkau mengambil hasil bumi pertama yang telah kau kumpulkan dari tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Engkau harus menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana. Engkau harus menemui imam yang ada pada waktu itu dan berkata kepadanya, Aku menyatakan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk diberikan kepada kita. Lalu imam akan menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus mengucapkan kata-kata ini di hadapan Tuhan Allahmu. Bapakku dulu orang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir bersama sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai pendatang. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, serta menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, kami pun berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Tuhan mendengar suara kami dan melihat penindasan terhadap kami juga, kesengsaraan dan kesukaran kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan teracung, dengan perbuatan yang dahsyat serta tanda dan mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil bumi pertama yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu dan sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau beserta orang Lewi dan pendatang di tengah-tengahmu akan bersukaria karena segala kebaikan yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan seisi rumahmu. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Allah. Ya
Engkaulah perlindunganku.
Bacaan kedua menurut Roma 10, pasal 10 ayat 8b sampai 13. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya pada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawabnya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan Dia sampai tiba saat yang baik. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana.
Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita adalah tentang Yesus berani menghadapi pencobaan. Satu minggu terakhir Bapak dan Ibu, pada 1 minggu terakhir ini di daerah Cilengsi, di daerah kota wisata belakangnya gitu ya, ada perumahan, beberapa perumahan, mulai dari Villa Nusa Indah, Bojongkulur dan juga sampai ke Pondok Gede Permai. Pada beberapa hari ini terjadi yang namanya banjir yang mengakibatkan kerugian banyak sekali harta benda, dan beberapa hari terakhir kami dari GKI Kota Wisata melakukan bantuan kepada mereka, ikut serta dalam membantu rekan-rekan saudara-saudara kami yang anggota jemaat, dan juga ada beberapa anggota jemaat dari GKI Jati Asih, dan kami saling membantu satu dengan yang lain. Jadi pada saat datang ke mereka, airnya sih sudah hilang. Yang belum menghilang itu lumpurnya. Lumpurnya itu bisa sampai pada awal selesai itu lumpur bisa sampai sepaha, Bapak dan Ibu. Lumpur tebal begitu ya. Dan pada saat kami datang, rekan-rekan yang lain juga langsung bingung. Pada saat ada satu rumah gitu ya, kami masuk ke rumah itu, kami sendiri juga sudah bingung. Ini mau dimulai dibersihkan dari mana? Kenapa? Karena semuanya lumpur, ya. Karena ada beberapa, bukan satu doang. Jadi ada beberapa jemaat itu tinggi banjirnya kan sampai 2 meter ya Bapak dan Ibu ya. 2 meter kira-kira dia harus mengungsi sampai genteng rumah gitu ya. Genteng rumah, jadi benar-benar ya sudah, pokoknya yang namanya segala barang gitu ya, apapun yang ada di dalam rumah itu sudah tidak bisa diselamatkan. Kasur sudah pasti harus dibuang gitu ya. Lemari, tergantung lemarinya lemari apa dulu. Tetapi kalau misalnya lemari yang pakai serbuk kayu itu pasti sudah, ya pokoknya harus ganti baru lagi ya, kira-kira seperti itu. Jadi pada saat datang kami membantu dengan segala sesuatunya, sampai ke bagian WC dan yang lainnya, benar-benar dari rumah yang biasanya bagus, yang biasanya kalau ikut perlawatan tahu rumahnya baik, tapi pas datang ke sana itu seperti rumah yang sudah tidak ditinggali hampir puluhan tahun, benar-benar kotornya luar biasa. Nah pertanyaannya, pada saat itu kan mereka bertanya, Pak kenapa ini bisa terjadi sama saya? Saya cuma tidak ada yang tahu gitu ya. Kenapa? Karena daerah perumahan itu juga di daerah pinggir sungai, dan memang kalau pada saat kejadian hujan besar di daerah hulunya Bogor gitu ya, puncak, itu sudah pasti merembet. Apalagi kalau di daerah sungai yang berkelok-kelok, ya itulah kenapa VOC itu bangun sungai itu lurus, tidak berkelok-kelok. Karena kalau udah berkelok-kelok, pada saat debit air banyak, itu pasti pokoknya jembar kemana-mana. Nah, kalau ditanya Bapak dan Ibu, siapa yang mau seperti itu? Di sini ada yang mau hidup susah? Ada yang siap hidup susah? Enggak ada kan ya? Enggak ada orang yang pengen hidup susah. Tidak ada orang yang pengen hidup menderita. Tetapi pertanyaannya, apakah ada kesusahan itu dalam kehidupan Bapak dan Ibu? Ada. Pengen pergi? Ya misalnya kan kalau di Indonesia itu lagi hashtagnya itu lagi kabur aja dulu. Yang keduanya adalah duitnya dari mana? Pada saat kabur aja dulu gitu ya. Nah kan kembali lagi, yang kita tidak mau hidup susah, kita tidak mau menderita, tetapi toh nyatanya itu terjadi. Ada di dalam kehidupan kita pasti mengalami hal-hal itu. Mungkin ada yang mengatakan ini pencobaan, ujian. Dan selalu biasanya ada beberapa umat yang bertanya, Pak kalau pencobaan atau ujian itu datangnya dari mana? Tinggal sebenarnya di dalam bahasa Yunani-nya ada pencobaan itu disebutnya dari iblis kalau pencobaan kalau sesuatu hal, peristiwa terjadi yang membuat kamu jauh dari Tuhan, itu pencobaan. Tapi kalau ujian, pada saat kamu ada peristiwa yang membuat kamu kesusahan, kesulitan, tapi malah semakin mendekat kepada Tuhan, itu namanya ujian. Tapi kan akan ditanya, tahu dari mana itu dari iblis atau Tuhan? Reaksi kamu.
Sebenarnya yang paling penting itu bukan sumbernya dari mana. Itu kan kayak kita lagi mengira-ngira siapa ya? Siapa yang ngasih ya? Kok Tuhan ngasih ujian seperti ini? Kok Tuhan, apakah Tuhan memberikan pencobaan dan sebagainya? Bukan. Tetapi pada saat kamu sedang hidup di dalam dunia ini, maka Bapak dan Ibu, kita harus menyadari bahwa hidup ini tidak fair memang. Pada saat kita masih hidup di dalam dunia, di mana dunia ini masih dikuasai oleh dosa, maka kita harus siap. Kita hidup di dalam dunia yang tidak fair ini. Ya, dunia yang tidak adil ini. Ada orang-orang yang memang sudah dari lahir sudah kaya Bapak dan Ibu. Tapi ada orang yang sudah bekerja keras sedemikian rupa enggak kaya-kaya. Kalau cuma dilihat dari materi saja semata. Kalau kita tanya apakah itu adil, kenapa Tuhan enggak kasih saya ke sana? Kenapa enggak dia yang di situ? Bayi yang tertukar kalau misalnya sinetronnya. Pada saat itu kan kita akan bertanya kenapa hal-hal itu bisa terjadi. Tapi itu nyata adanya. Dunia itu memang seperti itu. Selama sekali lagi, selama masih dikuasai oleh dosa. Pada saat kita sudah hidup biasa, Bapak dan Ibu, ini saya harus jujur, pertama kalinya saya mendapatkan doa syafaat untuk orang-orang yang sakit sedemikian banyak. Di GKI Perumnas Tangerang, makanya tadi saya bilang, Pak ini banyak sekali yang sakit. Oh semuanya pada usianya indah. Saya pertama kali Bapak dan Ibu melihat ini banyak sekali ya orang-orang yang pada saat ini sedang sakit. Tetapi nyatanya siapa di sini yang mau sakit Bapak dan Ibu? Enggak ada, tetapi ada kan sakit penyakit. Ada sakit penyakit yang kita buat, ada sakit penyakit yang memang yang tidak, ya memang berdasarkan gen Bapak dan Ibu. Ada orang yang kena lupus, autoimun. Ada orang yang tidak merokok sama sekali, tiba-tiba terkena kanker paru-paru. Ada orang yang sudah berusaha dengan baik, tetapi pada saat melahirkan anaknya mungkin dapat Down syndrome gitu ya, dapat juga autis. Suatu hal yang tidak kita ketahui, tapi itu terjadi dalam dunia ini. Karena kalau secara biologi kan Bapak dan Ibu kalau di Indonesia ini kan kalau menikah itu sangat jarang, saya tidak tahu mungkin ada beberapa, sangat jarang setiap pasangan itu memeriksakan kesehatannya kepada dokter. Kenapa? Alasannya itu adalah kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Selalu seperti itu. Tapi kalau di luar negeri itu sudah biasa, supaya tahu apa? Kalau memang gen kita tidak baik, maka jangan seperti ini. Tapi kan seringkali kita kan katakan enggak, kita tidak itu kita percaya. Nah pada saat kejadian-kejadian yang namanya gen resesif, dominan, lalu gabung Bapak dan Ibu, ayah diabetes, ibu diabetes, anak-anaknya pasti diabetes gak? Turunan kan? Ada mungkin dapat yang dominan, ada yang resesif jadi pembawa. Itu kan turunan, siapa yang minta dapat diabetes Bapak dan Ibu, kencing manis, siapa yang mau kencing manis? Enggak ada, ya, enggak ada, tetapi gen itu ada terjadi. Nah, pada saat kita kembali lagi dalam kehidupan ini dengan segala suatu hal yang mungkin kita tanya mengapa ini bisa terjadi dalam hidup saya? Mengapa kesusahan ini, penderitaan ini bisa terjadi dalam diri saya? Kenapa dunia ini seakan-akan tidak adil terhadap diri saya? Itu akan terjadi sehingga pada saat selama Bapak dan Ibu di sini siap untuk hidup di dalam dunia. Siapa di sini Bapak dan Ibu yang ingin masuk surga? Semua kan? Habis pulang gereja langsung masuk surga? Enggak ada yang mau. Kenapa enggak ada yang mau? Berarti kan siap untuk tinggal di dalam dunia kan? Kalau Anda semua, kita semua siap untuk tinggal di dalam dunia, maka kita harus siap menghadapi segala permasalahan-permasalahan hidup ini. Lalu bagaimana caranya? Maka kita harus belajar dari Kristus Bapak dan Ibu. Yesus yang berani menghadapi pencobaan. Pada saat ia harus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, dan biasanya angka ini angka simbol, biasanya di dalam Alkitab, 40 hari kalau kita ingat 40 tahun orang Israel keliling-keliling padang pasir, Bapak dan Ibu padang gurun, lalu Nabi Nuh harus 40 hari dan Musa 40 hari di Gunung Sinai, itu tanda simbol tentang bicarakan tentang ujian iman.
Jadi pada saat Yesus pergi ke padang gurun, dia harus menghadapi berbagai ketakutan-ketakutan yang bisa saja terjadi dalam hidupnya. Ketakutan dan godaan yang membuat dia akhirnya jauh dari Tuhan. Tawaran-tawaran yang menggoda. Dan ini pencobaan Yesus Bapak dan Ibu. Pertama, mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, memperoleh kuasa duniawi. Yang ketiga, menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Dari tepinya bait Allah. Ini bedanya sama Matius apa? Kalau Matius itu, kalau Bapak dan Ibu ada perbedaan. Kalau Matius yang ketiga menjadi yang kedua menjadi ketiga. Tapi Lukas itu seperti itu. Bedanya apa Pak dengan Lukas? Matius itu bicarakan tentang kronologis. Jadi setelah ini lalu Yesus mendapat godaan ini, kemudian jadi kalau dalam bahasa Yunaninya akan kelihatan itu adalah peristiwa, dia menggambarkan peristiwa kronologis. Tapi kalau Lukas hanya membicarakan tema, jadi bukan bicarakan urutan waktu. Jadi kalau ada yang tanya, Pak kenapa Matius dan Lukas beda? Ya Matius itu kronologis, Lukas itu cuma berdasarkan tema-tema saja. Dia tidak mementingkan yang namanya kronologis. Jadi dia cuma bilang ini temanya seperti ini, penjelasannya apa. Tema seperti ini, penjelasannya apa. Tema seperti ini, penjelasannya apa. Nah, pada saat kita bicarakan hal-hal yang terjadi pada saat Yesus dicobai atau juga diuji, pada saat dia harus ditawarkan dengan hal-hal yang menggoda dirinya, pada saat dia kelaparan. Itulah kenapa Bapak dan Ibu beberapa suku di Indonesia, baik Sunda, Jawa, Batak ataupun dari Tionghoa, itu biasanya kalau sedang lobby sesuatu itu pasti apa? Makan Bapak dan Ibu. Makanya kalau GKI kan ada suku Jawa, makanya GKI itu kalau setiap rapat apa pasti ada. Makanya ada yang bilang gereja konsumsi Indonesia. Kenapa? Karena kalau sudah makan itu biasanya itu orang-orang tuh lebih stabil emosinya Bapak dan Ibu. Entah stabil atau juga ngantuk ya. Jadi kalau rapat jadi bisa lebih cepat. Nah, pada saat orang yang kelaparan, orang itu pasti akan merasakan jadi benar-benar udah kesel aja. Aduh, kesel kenapa? Belum makan. Pokoknya kan merasakan gak enak badannya. Tapi kalau sudah makan kan kadang-kadang kalau udah makan kenyang dan sebagainya. Kenyang apa? Kenyang B titik-titik gitu ya. Saya nggak boleh sebutin nanti masuk ke dalam ini. Jadi kenyang itu sampai ngantuk. Jadi makanya saya bilang rapatnya jadi cepet kalau gitu ya. Jadi kalau mau rapat mulai dulu dengan Oke, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pencobaan Yesus seperti itu. Segala ketakutan-ketakutan yang ditawarkan, segala godaan-godaan yang menggoda iman Kristus. Yang pertama yang ditawarkan adalah batu menjadi roti. Ini bicarakan tentang ego Bapak dan Ibu. Bagaimana ego, menurut seorang filsuf dia katakan bahwa ego adalah medan juang awalmu. Jika engkau menang atasnya maka engkau lebih mudah menghadapi medan juang lainnya. Jadi yang ditawarkan adalah bagaimana Yesus yang kelaparan. Dia pentingin mana? Dia pentingin ikut Tuhan atau dia pentingin wah enak nih ubah batu menjadi roti. Terus menerus seperti ini, saya kenyang. Bukankah banyak hal-hal yang bisa terjadi dalam kehidupan ini? Kita lihat di Indonesia Bapak dan Ibu. Pada saat ada truk telur jatuh, apa yang dilakukan oleh orang Indonesia? Orangnya meninggal, HP-nya diambil. Dengan alasan kami orang miskin, kami nggak punya. Tapi Yesus tidak mengajarkan itu. Kalau ada telur yang jatuh Bapak dan Ibu, truk telur yang jatuh. Sebagai orang Kristen apa yang harus dilakukan? Jangan ngambil telurnya juga gitu ya. Tetapi tolong dulu. Atau menolong bersama-sama, telurnya dikumpulin dan sebagainya. Kalau berpikiran bahwa ini yang penting saya dulu, saya susah, dia mah enak, saya ini susah, makanya saya boleh seperti ini. Itu ego. Pada saat Tuhan ditawarkan batu menjadi roti, kamu kan punya kuasa, gunakan kuasamu. Sehingga batu menjadi roti, kamu kenyang. Tapi Yesus katakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan.
Yesus menangkal itu walaupun dia lapar Bapak dan Ibu. 40 hari Yesus tidak makan. Bayangkan 40 hari tidak makan. Bapak dan Ibu tidak makan pagi aja bisa kena sakit mah kan? 40 hari seperti itu. Tawaran-tawaran yang menggoda ini bisa membuat kita akhirnya terjerumus. Pada saat kita merasa dunia ini tidak adil terhadap saya, sehingga semua harus mementingkan diri saya, maka akhirnya ego yang dijalankan lupa dengan perintah Tuhan. Itu tantangan yang pertama. Bagaimana kita belajar pada saat kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Maka yang pertanyaan pertama adalah apakah kamu siap untuk merendahkan egomu? Walaupun kamu sedang sakit, mengalami kesulitan, penderitaan sekalipun, belajar dari Kristus. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap bergantung kepada Tuhan. Karena dia katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman Tuhan. Yang kedua Bapak dan Ibu bicarakan tentang power, kekuasaan. Nah ini dia. Ada menurut beberapa data Bapak dan Ibu penelitian. Di Indonesia ini sangat mementingkan yang namanya jabatan. Setiap suku apapun. Dengan cara apapun. Kenapa? Karena jabatan itu bicarakan tentang kuasa dan pride. Pride keluarga dan sebagainya, keluarga besar. Lebih bangga mana? Kadang-kadang kalau waktu itu saya pernah tanya, bangga mana? Seorang anak dengan pangkat jenderal atau kolonel atau dengan YouTuber, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, saya nggak bilang ini jelek dan salah ya, tidak. Kadang-kadang itu adalah tradisi di Indonesia. Dari setiap suku manapun. Pride itu terjadi. Nah ini tawaran, ini seringkali ditawarkan kepada orang-orang. Kenapa? Karena kalau kamu punya kuasa, kamu bisa melakukan apapun tanpa sadar. Dan Yesus ditawarkan ini. Kalau kamu nyembah aku, maka semuanya akan jadi milikmu. Ini membuktikan sekali lagi Bapak dan Ibu bahwa dunia ini masih dikuasai oleh iblis, masih dikuasai oleh dosa. Maka pada saat Anda, kita semua yang hidup di dalam dunia ini, maka kita harus siap untuk menghadapi godaan-godaan ini. Maka kita tahu bahwa dunia ini tidak akan adil selama masih dikuasai oleh iblis. Sampai nanti Kristus datang memberikan pengadilan. Jadi pada saat kita masih dalam hidup dalam dunia ini, maka kita harus siap menerima bahwa dunia ini memang tidak adil. Dunia ini memang dikuasai oleh orang-orang jahat yang tidak tahu bagaimana cara memberikan yang terbaik. Mereka yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, korup dengan triliunan Bapak dan Ibu. Mereka hanya mementingkan egonya. Tetapi kita yang seharusnya menjadi orang Kristen yang baik, pengikut Kristus yang baik. Maka pada saat iblis menawarkan itu kepada Yesus. Dan Yesus menolak itu. Enyahlah kau. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Kita belajar Bapak dan Ibu. Kita belajar bagaimana kekuasaan itu sangat menggiurkan Bapak dan Ibu. Kita komplain sama orang lain, wah dia gini, mungkin jangan-jangan kita enggak di situ. Pada saat kita marah-marah kepada orang, mungkin jangan-jangan kita belum kebagian dengan uang korupsinya. Baru kita akan terlihat pada saat integritas itu terjadi. Abraham Lincoln pernah mengatakan, untuk melihat karakter seseorang, ujilah dengan kekuasaan. Baru terlihat karakter sejatinya. Dan Kristus menolak kekuasaan itu. Kalau dia punya power, kan enak. Kalau kamu mendapat menyembah aku, kamu punya kuasa, gampang dong dapat pengikut. Dan Yesus menolak hal itu. Yang ketiga Bapak dan Ibu bicarakan tentang popularitas. Anak-anak zaman now, Bapak dan Ibu, dengan selebgram, seleb apapun lah Bapak dan Ibu, seleb TikTok dan yang lainnya. Sangat mementingkan yang namanya engagement. Engagement tuh ya pokoknya di media sosial berapa orang yang view dan yang lainnya. Berapa orang yang bisa melihat konten dia. Nah, pada saat anak-anak atau generasi-generasi atau baik Gen Z, milenial gitu ya Bapak dan Ibu, kalau hanya mementingkan popularitas, mengejar popularitas, sehingga banyak anak-anak
yang melakukan berbagai cara. Ada anak remaja yang pakai baju seksi dan sebagainya. Supaya apa? Supaya dilihat oleh orang lain. Dan mendatangkan endorse. Terus akhirnya endorse-nya dari judi online. Dia udah gak peduli. Anda mau salah sendiri, saya kan cuma ngiklanin judi online. Anda yang memutuskan. Bayangkan, hanya demi konten, hanya demi popularitas, melegalkan berbagai cara. Ketakutan-ketakutan itu tidak terjadi. Ya Bapak dan Ibu. Mereka tidak takut dengan apapun. Ini kan sah, terserah. Yang lihat kan silakan. Bayangkan, hanya mementingkan popularitas. Dan itu juga yang ditawarkan oleh Kristus. Ditawarkan iblis kepada Kristus. Pada saat Kristus, hei, kalau kamu punya kuasa, jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah. Ya ini bayangan aja kalau Yesus, bait Allah itu kan ramai Bapak dan Ibu ya. Ramai dengan pengikut Yahudi, orang Israel dan juga mungkin beberapa orang yang convert menjadi orang agama Yahudi. Nah bayangkan ada orang berdiri di bait Allah yang tinggi lalu jatuh terus gak mati. Itu pasti semua orang langsung wow. Setelah itu dia akan dikatakan kamu adalah Mesias. Simple, iblis itu menawarkan hal yang instan Bapak dan Ibu. Jatuh nggak mati karena tenang aja malaikat kan akan menatang kamu. Kan tertulis di dalam Ulangan. Tenang saja nggak usah khawatir. Kalau seperti itu kan kamu akan gampang mendapatkan popularitas. Kamu akan mendapatkan pengikut dengan cepat. Daripada susah-susah mulai dari 12 orang. Itu juga setiap dijelasin kagak ngerti gitu ya. Kalau Tuhan Yesus mungkin udah ngejelasin capek-capek, panjang-panjang, tapi Tuhan maksudnya apa? Mungkin Tuhan sampai bilang, bohwat nih dia ngomongin nih. Gak bisa diomongin sama sekali. Kira-kira kan ngomong seperti itu. Bayangkan kalau kamu jatuh, simple. Semua orang melihat, wow luar biasa, ikut dia. Karena dia mendapatkan kuasa yang luar biasa. Tidak mati pada saat jatuh dari hubungan bait Allah. Tetapi Yesus tidak melakukan itu Bapak dan Ibu. Banyak orang yang ingin memuji dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang ingin mengatakan bahwa ini loh saya lebih hebat dan sebagainya. Hati-hati, kita bisa terjebak untuk hal itu. Kita harus biasakan memuji anak-anak Bapak dan Ibu ya. Memuji anak-anak itu penting. Bukan berarti kita takut-takuti. Jangan pernah menakut-nakuti anak juga Bapak dan Ibu. Dengan segala apapun. Ya waktu itu pada saat suatu ketika saya lagi makan Bapak dan Ibu ya. Jadi anak-anak kan seringkali ditakut-takutin, nanti ada ondel-ondel lu, nanti ada ini, nanti kalau nakal ditangkap polisi, nanti kalau kamu ini disuntik sama dokter. Ya sampai akhirnya dokter tuh sampai nulis, tolong jangan takuti anak-anak sehingga mereka ketakutan kan kayak kalau anak-anak yang ditakuti terus-menerus kita tanamkan indoktrinasi bahwa dokter itu tukang nyuntik. Sehingga anak-anak pas datang ke rumah sakit itu kan seperti kayak dibawa ke penjagalan gitu Bapak dan Ibu. Mereka ketakutan luar biasa. Nah sama pada saat saya lagi makan di sebuah mall Bapak dan Ibu. Saya makan, saya lagi diam. Istri dan anak-anak itu lagi cari makanan di Aeon. Gitu ya, makanan sushi dan sebagainya. Anak-anak zaman sekarang udah gak makan lemper dan yang lainnya Bapak dan Ibu. Aneh menurut saya. Lalu ada seorang ibu dan anak laki-laki ini aktif sekali Bapak dan Ibu. Aktif, naik meja, turun meja, naik kursi, geser-geser kursi dan sebagainya. Wajar itu anak-anak, kecuali bapak-bapak usia 50 tahun begitu aneh gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau anak seperti itu ya kan melihat wah ini kenapa nih. Ibu itu panik Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena berisik semua orang kan pada ngeliat kan. Ibu itu panik sampai akhirnya udah gak bisa dan sebagainya. Akhirnya dia menyerah, dia sama melakukan takut-takutin. Kamu duduk, kalau nggak dimakan sama om itu. Nunjuknya ke saya lagi duduk. Saya bilang ini salah saya apa gitu ya. Saya baru juga lagi duduk, mau makan difitnah dulu Bapak dan Ibu. Fitnah lebih kejam gitu ya. Jadi pada saat itu dia nunjuk saya kalau nggak dimakan sama om itu. Dia ngomongnya sih pelan, tapi kan kedengeran Bapak dan Ibu, orang cuma deket kok. Nah anak itu ngelihat saya ngelihat dia. Saya karena mendukung orang tua dan juga supaya anaknya duduk, jadi
Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi, kalau kita bicarakan tentang kehidupan ini, jangan pernah takut akan apapun juga. Jangan pernah kita akhirnya diindoktrinasi dengan ketakutan-ketakutan. Ingatlah, kita harus percaya kepada Tuhan. Reaksi Tuhan pada saat Tuhan ditakut-takuti akan dibunuh dan sebagainya, dia tetap berani. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu akan selalu menyertainya. Dengan berbagai godaan-godaan yang ada, yang ditawarkan kepada Yesus, Yesus menolak hal semua itu. Dari ego, power, dan juga kekuasaan dan juga popularitas. Dia menolak hal itu. Disinilah kita belajar. Benar, kita hidup di dalam dunia ini. Benar, kita bisa merasakan ketidakadilan. Benar, kita bisa merasakan hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita belajar dari Kristus bagaimana tetap mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka. Kita menolak kuasa dunia, bukan berarti Bapak dan Ibu tidak boleh beroleh jabatan. Silakan Bapak dan Ibu, itu adalah jenjang karir yang baik. Tetapi bagaimana pada saat Anda, kita semua yang di sini, pada saat Anda mempunyai jenjang atau jabatan yang ada, berintegritaslah. Negara ini tidak kekurangan orang pintar Bapak dan Ibu. Hanya kekurangan orang yang jujur. Yang ketiga, bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan, memahami firman Tuhan dengan benar dan tidak menyalahgunakan. Inilah hal-hal yang harus kita lakukan pada saat ada godaan, tawaran, cobaan, ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita belajar seperti teladan kita Yesus Kristus atau malah kita meninggalkannya? Itu menjadi pilihan kita. Tuhan memberkati kita. Jemaat terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang masing-masing hendaklah berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita menaikkan syafaat kita. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kami ingin mendoakan untuk rekan-rekan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Deborah Lulu, Oma Nikolin, Bu Nani Tuhan, Ibu Sri Rahayu Ningsi, Pak Panggabean, Pak Bambang Sugiri, Bu Sri Harmini, Pak Edo Leka Tompesi, Pak Yusuf Mana, Pak Heri Manalu, dan yang juga sakit jantung Tuhan, Pak Kris, Pak Edi Ginting, Pak Yahya, Pak Rinto Simarmata,
dan juga Ibu Sukartini yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena asam lambung, yang harus melakukan cuci darah, Bu Natalia dan Bu Ade. Kami juga berdoa untuk mama dari Bapak Tumpal Huta Barat yang saat ini sedang dalam perawatan kondisi kritis. Tuhan Yesus, pada saat mereka sedang mengalami kejadian ini, pada saat mereka harus menanggung penyakit ini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa ini adalah sebuah ujian iman bagi mereka. Bagaimana kami percaya mereka akan tetap menyerahkan segala kekhawatiran mereka hanya kepadamu. Karena kami percaya Tuhan melalui mujizat kesembuhan-Mu Tuhan, Kau yang akan menjamah mereka. Sehingga mereka yang sedang sakit menahun, yang sakit jantung, yang terkena asam lambung, yang sedang melakukan cuci darah, dan yang sedang kritis Tuhan. Tuhan, Kau akan memberikan jalan yang terbaik kepada mereka. Melalui jamahan-Mu Tuhan, atas kehendak-Mu sajalah kesembuhan bisa terjadi. Dan kami percaya juga Engkau akan terus menyertai keluarga yang terus mendoakan saudara-saudaranya, orang tuanya. Sehingga mereka tetap yakin dan percaya mujizat kesembuhan dapat terjadi dengan cara apapun. Bahkan dengan perawatan dan pengobatan dari setiap rumah sakit. Dan kami percaya itu juga adalah mujizat dari-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sudah mengalami pemulihan Tuhan. Pak Ferry, Ibu Siliancu, Bu Yosi yang kemoterapi, Pak Parulian Simanjuntak, Ibu Esther Endang, Ibu Mujiem, Bu Demak, Pak Bernard Saragi, Mas Eko, Maria Manulang, Ibu Yeni Maelania Wuryaningrum Tuhan, kami percaya setiap pemulihan pasca operasi, pasca pengangkatan tumor ataupun pasca operasi tulang belakang, kami tahu pada saat mereka bisa melewati segala kekhawatiran mereka Tuhan, sehingga mereka bisa operasinya dapat berjalan dengan baik, dan kami tahu itulah seturut dengan rencana-Mu. Tuhan Yesus, Engkau akan terus jaga pemulihan mereka, sehingga mereka bisa kembali seperti sedia kala, kembali bersama-sama melayani, bisa beraktivitas dalam pekerjaan, ataupun juga pada saat bersama-sama dengan keluarga. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap orang-orang, saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang yang terkena sakit penyakit ini, kami menaikkan hanya kepadamu, kami berdoa kepadamu, Engkau pulihkan mereka Tuhan, dan atas seizin-Mu saja, kehendak-Mu sajalah, mujizat kesembuhan terjadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah problematika yang terjadi Tuhan, kami tetap yakin dan percaya bahwa Indonesia ini masih mempunyai masa depan yang baik Tuhan. Engkau akan berkati Presiden dan Wakil Presiden kami. Kami berdoa agar mereka bisa membuat keputusan yang baik Tuhan untuk negara dan masyarakat Indonesia ini. Tuhan besertai mereka, berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana banjir Tuhan di daerah Bekasi sekitarnya Tuhan. Engkau akan sertai sehingga pemulihan itu bisa terjadi, sehingga mereka yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, kami yakin dan percaya banyak bantuan-bantuan yang bisa menolong meringankan mereka Tuhan. Untuk mereka bisa pulih kembali untuk bisa menjalani aktivitas ke depan. Tuhan Yesus, pulihkan mereka dan buatlah jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa ini. Dan kami percaya Tuhan ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga bisa mengupayakan bahwa banjir ini bisa diminimalisir dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan mengikuti ujian anak sekolah tingkat SMA. Kau akan berkati sehingga mereka bisa mengikuti ujian tersebut dengan baik. Mereka benar-benar memberikan diri untuk belajar dengan baik Tuhan. Dan kami yakin mereka bisa mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan hasil, dengan proses yang mereka lakukan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, terkhususnya GKI Perumnas Tangerang. Kami berdoa untuk Pendeta Ambar. Kami berdoa untuk para penatua Tuhan. Kami berdoa untuk para badan pelayanan, aktivis Tuhan. Biarlah mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain, bisa bekerja sama sebagai bagian dari tim Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus menyertai, sehingga GKI Perumnas Tangerang ini dapat menjadi gereja yang berdampak baik dalam lingkungan luar ataupun di dalam. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh kerelaan hati. Seperti pernyataan Raja Daud dalam 1 Tawari 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan syukur dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang terlampir dalam layar, ataupun dapat disampaikan melalui kantong persembahan yang akan disampaikan oleh dari wilayah 2. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, karena penyertaan-Mu, kami dapat terus melangkah menghadapi pencobaan. Persembahan syukur ini kami bawa sebagai ungkapan syukur kami atas pendampingan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga boleh bermanfaat bagi pelayanan gereja Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin.
Pencobaan itu selalu ada, tetapi pendampingan Tuhan itu pasti. Maka lawanlah godaan dengan berani, dengan kuasa Tuhan pastilah kau menang. Selalu berteguh tiap kemenangan, kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang percaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hosanna.